untuk semuanya yang ada di Istana Kerajaan Kota Wentira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden Bung Karno hormat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini kondisi Kerajaan Wentira yang saya bisa lukiskan lewat ritual saya pada malam ini. Ini gerbang utama ya. Ini berwarna emas. Inilah Wentira, kota mistik yang konon merupakan kerajaan gaib paling besar di Indonesia. Berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah, tempat ini menjadi titik berkumpulnya semua kekuatan gaib dari banyak dimensi. Para spiritualis bahkan menyebut Wentira sebagai kerajaan gaib terbesar di Asia Tenggara. Banyak yang percaya ada timbunan harta karun sangat berlimpah meski tidak ada yang bisa menjamahnya. Sementara itu, muncul pula keyakinan mereka yang mampu mencapai gerbang ketujuh tidak akan bisa kembali ke alam manusia. Benarkah itu? Bagaimana pelukis gaib Soleh Pati yang pernah observasi langsung mendeskripsikan Wentira? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Wentira berada di tengah belantara hamparan kebun kopi yang secara administratif membelah dua kota, Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Saat tim ganjil misteri memasuki pada malam hari, suasana ngeri mulai ditelusuri. Ya pemirsa, sekarang di kampung ini jam 7 malam ya Bunda ya, dan kita ingin mencoba untuk naik ke atas. Tempat apa itu Bunda di atas? Itu tempat pondok pertemuan semua umat di sana. Untuk semuanya yang ada di Istana Kerajaan Kota Wentira, Makmur sisa dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau kita pertama masuk beri salam 3 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden Bung Karno hormat. Bagaimana bahasa militer? Tegak, baru kita jalan. Kenapa hormat? Kenapa hormat kepada Bung Karno? Nah, dia kan presiden juga di dalam. Dulu Bung Karno waktu presiden pernah datang di mana di bak Belanda di. Ada bak Belanda di atas itu. Bak Belanda. Ya, zaman Belanda, bak air Belanda punya. Belanda punya. Nah, beliau pernah mandi di situ. Oh, Bung Karno pernah mandi di bak situ. Belanda. Ya, di waktu masih presiden. Setelah melewati sejumlah titik penting dengan meninggalkan beberapa sesaji, sampailah di puncak Wentira. Malam sudah menuju tengah-tengah kegelapan, membuat Wentira bertambah misterius. Banyak suara-suara aneh selain tiupan angin yang membuat merinding. Beruntung tim ganjil misteri ditemani Opa dan Bunda, dua juru kunci yang sudah sangat paham dengan situasi di kota kerajaan gaib terbesar ini.
Iya pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di pondok yang ada di tempat paling tinggi ini. Tadi dari bawah di tengah suasana malam yang licin juga karena hujan, gelap banget. Dan tadi kita sudah berhenti, ada 4 kali pemberhentian dan menaruh kopi. Ya. Biasanya di tempat ini dilakukan Ritual, apa aja? berdoa, apa saja tujuan baik saja, Itu ada keberhasilan apapun. di sebelah kiri ini ada tempat kayaknya banyak yang Ya, menaruh. itu Di sini tempatnya. Sampurgana. Di sini diletakkan ya Bunda ya. Ya, di sini. Di mana saja yang hati tenang, yang merasa di situ ada, ke sana. Siapa saja tujuannya. Untuk melakukan ritual di tempat ini, apakah ada hari khusus atau ada jam khusus mungkin Bunda? Ya, tergantung yang melakukannya saja yang melaksanakan. Orang datang sini biasanya orang tua bilang, Tidak boleh dilakukan. ya dilakukan. pelanggarannya Ya, apa? pelanggarannya itu ya, pertama orang-orang pacaran. Orang Sampai pacaran. saling mencubit-cubitan, jangan dilakukan di sini. Berbuat Biasanya apa begitu tidak turun boleh. kena itu. Kadang-kadang ada. Terlarang. Pokoknya itu menyangkut dosa, tidak boleh dibuat di sini ya. Ada pertemuan yang tidak dibenarkan. Berbuat kotor lah gitu. Uwentira memang bukan tempat biasa. Hawa metafisika sudah langsung terasa pada langkah pertama memasuki kawasan ini. Bagi yang memiliki ketajaman batin, ada gerbang gaib yang menakjubkan. Itu diakui oleh Gus Soleh Pati yang dikenal sebagai spiritualis sekaligus pelukis spesialis alam gaib. Saat pertama ke sana, ia merasakan benturan energi yang sangat kuat. Pertama ketika saya di Uwentira, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah, itu saya masuk gerbang. Seperti kalau penglihatan orang awam itu ya seperti kali biasa ya, kali agak naik. Nah, penglihatan mata batin saya itu ada pintu pertama. Ya, pintu pertama itu ada penjaganya. Terus pintu kedua naik lagi ada penjaganya. Kalau nggak salah seingat saya itu sampai pintu ke-7 atau ke-9. Tapi ketika saya sampai pintu ke-3 ya, teman-teman sudah ngerasain itu nggak kuat karena aura mistisnya sangat luar biasa. Akhirnya saya paksa sampai ke pintu ke-5 ya. Saya ke pintu ke-5, saya paksa sendiri, tapi tetap masih ditemanin sama juru kunci di sana di Uwentira itu. Masuk gerbang pertama sudah ritual ya. Ritual dengan membaca doa-doa khusus yang dipimpin oleh suku adat sana ya. Juru kunci sana, doanya itu lama banget. Baru kita naik lagi, nanti ritual lagi, naik lagi, ritual lagi, naik lagi situ sampai seterusnya. Berada di Sulawesi Tengah, benarkah Uwentira dihubungkan oleh lorong gaib hingga ke pantai selatan Jawa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gus Soleh Pati berkisah perjalanannya ke Uwentira membawa bekal perasaan tidak menentu. Juga ketika sudah sampai di gerbang utama yang berupa tugu sangat tinggi berwarna keemasan. Di tempat ini, kedatangannya disambut banyak wanita berparas cantik, namun dalam bentuk wajah yang ganjil. Dari tugu utama ini, para penjelajah mistik dibawa ke gapura tinggi
menuju lorong gaib yang dijuluki Kota Sejuta Hantu. Gerbang utama itu bukan di kali ya, bukan di seperti kali ada air yang turun itu, bukan. Ada Tugu Kuning, itu gerbang utamanya di situ. Tugu Kuning ya. Di situ saya coba observasi, situ banyak sekali sosok-sosok astral, terutama perempuan di situ. Cakep-cakep. Jadi kalau saya sekilas lihat itu tidak ada ininya nih. Apa namanya? Ya apa di mulut itu yang antara hidung ke mulut itu kan ada ya kayak gini. Pemisah antara itu. Tidak ada, jadi polos. Sosoknya tuh tinggi, langsing-langsing, putih-putih dan pakaiannya kuning rata-rata. Kalau secara mata batin itu ada seperti gapura tinggi besar, tinggi, dan baru masuk ke lorong misteri yang dikenal dengan Kota Sejuta Hantu. Mengisahkan Uwentira yang sangat mistik, Soleh Pati merasakan ada yang sulit untuk dihapus. Beberapa kali ia berhenti bercerita karena seperti kehilangan kata-kata. Soleh Pati juga lebih sering beristighfar. Entah sedang merasakan apa, tapi pada kisah berikutnya ia melihat ada banyak kesedihan. Memang agak susah sih untuk menggambarkan karena harus sampai pintu 7 dulu baru bisa melihat gitu loh. Tapi saya coba pemirsa, tanpa rekayasa, jadi pikiran dan mata batin saya, hati saya menerobos dan ingat masa lalu di sana. Saya ingat jadinya tadi ada seperti itu ya, benturan ketika saya bercerita itu waktu itu, dan sekarang saya ceritakan saya sangat sedih. Sangat sedih apa? Memang aja plus minusnya atau positif dan negatifnya. Ya. Aku ingat, jadi residual energi tertangkap sekarang ya. Di masa lalu ketika saya observasi sana, sekarang tertangkap. Masya Allah. Jadi sangat sedih ya kalau lihat masa lalu yang kelam dan masa jayanya Kerajaan Wintira beda. Jadi modernisasi sekarang sangat luar biasa. Dulu yang saya gambarkan cuman seperti itu, sekarang udah beda, udah berubah yang saya lihat sekarang ini. Sebagai spiritualis, Gus Soleh Pati juga merasakan banyak sekali benturan energi yang sangat kuat. Bukan hanya energi pribumi, karena bercampur dengan dimensi lain. Ia mengakui Uwentira adalah kerajaan gaib yang menjadi pertemuan arus energi Asia Tenggara. Ada 7 panglima yang selalu menyambut setiap tetamu yang datang. Meski bagi masyarakat awam, para penjaga Uwentira ini tak pernah terlihat. Di sini pula terdapat lorong gaib yang menembus ruang dan waktu hingga mencapai pintu kerajaan mistik milik Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan Jawa. Kalau saya lihat waktu itu saya banyak sekali sebenarnya, ada 7 panglima besar dan itu punya bala tentara. Dan saya ngelihatnya itu kerajaan itu se-Asia Tenggara khususnya lebih didominasi dengan gaib-gaib Asia Tenggara, dari Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, itu kumpul semua di situ. Bukan hanya kerajaan di Indonesia yang terbesar, tapi di Asia Tenggara. Ada tembusan dari pantai selatan di Jawa, dan saya juga sempat ngelihat
gaibnya Soekarno, Bapak Soekarno, proklamasi pertama ada, dan juga Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Disebut sebagai kerajaan gaib terbesar di Asia Tenggara, Uentira didominasi warna keemasan. Tapi, mungkinkah warna itu menggambarkan ada timbunan harta karun yang tak tersentuh? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Uentira identik dengan warna kuning keemasan. Gus Soleh Pati juga melihat warna keemasan itu mendominasi nyaris semua titik. Menurutnya, warna kuning keemasan itu tidak hanya melekat di setiap benda, tapi bahkan sampai ke air sungai. Tapi mengapa Gus Soleh Pati menyebut Uentira saat ini sudah sangat berbeda? Tapi sekarang saya bisa ngerasain bahwa Uentira 3-4 tahun yang lalu sama sekarang udah beda. Ini pembangunannya sudah pesat dan itu modern banget ya, modern banget. Makanya lukisan saya yang dulu ama mungkin saya coba akan visualkan nanti di atas kertas, insya Allah akan beda, dan itu jauh banget, jauh lebih indah, lebih modern. Memang benar waktu itu saya juga banyak melukis dengan warna kuning keemasan, karena saya juga ngelihat sih sekilas pertama sebelum saya ngelukis itu ada sinar itu sangat luar biasa, terang banget itu di atas itu. Jadi kalau saya ngelihat waktu itu ya, jadi kota itu di tengah-tengah hutan, di bawahnya ada kali kayak danau yang luas gitu, warnanya kuning keemasan dan agak kemerah-merahan. Memang waktu saya ke sana sama tim itu ada sebagian yang merasa khawatir dan takut nggak bisa balik gitu loh. Karena ketika saya observasi itu memang saya sempat kebingungan loh. Ini sosok manusia atau jin korin atau gaib murni gitu loh. Campur jadi ya mungkin bisa aja itu orang manusia yang dibawa ke sana, dinikah di sana, kayak gitu-gitu. Dan berikut ini gambaran Uentira sebagai kota gaib terbesar yang muncul dalam lukisan gaib Gus Soleh Pati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ini kondisi kerajaan Uentira yang saya bisa lukiskan lewat ritual saya pada malam ini dengan doa dan zikir. Ini gerbang utama ya. Ini berwarna emas ya, emas kemerah-merahan. Masuk, dan di sini sebenarnya banyak pasukan-pasukan, memang sengaja saya nggak gambar karena ini singkat waktu saja. Banyak pasukan yang memang ini berdiri dengan kokohnya sekitar ini tiga ya, yang jaga pintu ini tiga, yang tengah satu ada 7 ya. Masuk ke depan, masuk terus
Dan di sini ada jalan masuk ke ini seperti apa ya, titik temu ya untuk bermusyawarah di sini ya. Ini ada tugu yang memang sangat tinggi banget ini. Ini kalau saya lihat itu tingginya sekitar nggak terhitung. Pokoknya aku lihat sampai menjulang ke atas gitu loh. Jadi nggak ada titik temu sampai seberapa ukurannya. Terus masuk ke, nah ini kayak gini kota-kota yang memang ini tempat persinggahan. Di sini memang tempat istilahnya apa ya, pusatnya. Baru istilahnya kalau kita itu rumah penduduk kayak gitu, perkampungan yang jauh. Dan di sini ada gunung-gunung ya, gunung-gunung yang jauh. Dan di sini anehnya pemirsa, ini kali yang sangat jernih banget, bersih. Dan itu juga didominasi dengan warna kuning keemasan, aneh. Meski dilukis dalam hitam dan putih, Gus Soleh Pati sesungguhnya melihat semua berwarna kuning keemasan. Ia menunjukkan letak aliran sungai dengan warna air keemasan yang tembus hingga ke pantai selatan Jawa. Kalau saya ngelihat ini tembus ke bawah sampai ke karang-karangnya, itu juga bisa ngelihat sosok-sosok astral di situ banyak sekali. Penghuni-penghuni di sini banyak juga perumahan yang memang mungkin saya ngelihat tembus sampai ke laut pantai selatan. Jadi ini aja tapi ada lorong sampai tembus ke bumi gitu loh. Cuman aku nggak terbatas, nggak ngelihat sampai seberapa karena itu dimensinya ya karena jauh nggak bisa tembus sampai ke sana. Tapi saya yakin sampai ke di Jawa di pantai selatan. Dan ini muara ini seperti matahari. Matahari itu ada perputaran untuk gaib yang mungkin bukan matahari ya, tapi seperti matahari itu perputaran gaib yang mungkin hadir dari luar Indonesia ya, mungkin Thailand, Singapura, terus mana itu Filipina, terus Vietnam. Itu kalau datang lewat angkasa itu ibaratnya kuncinya di sini baru bisa masuk langsung tembus sini, nggak harus lewat sini gitu loh. Jadi atas ada pintu, di bawah ada pintu. Nah, ini yang memang ibaratnya pintu utama gerbang ketika kita bisa masuk menerobos itu lewat sini, bukan lewat atas sini atau bawah sini, tapi lewat sini bisa masuknya. Uwentira memang masih penuh dengan misteri. Banyak yang meyakini sebagai kerajaan gaib terbesar se-Asia Tenggara, sehingga disinilah tempat pertemuan arus misterius yang sangat kuat. Lukisan Gus Soleh Pati menunjukkan bahwa Uwentira merupakan kota mistik yang padat dengan warna keemasan mendominasi seisi wilayah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.